Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Feby Andrian. Di video kali ini kita akan membuat dompet koin piramid yang simple dan mudah cara bikinnya. Yuk sekarang ikuti tutorialnya. Nah sekarang untuk alat dan benangnya, di sini saya menggunakan benang poli. Ini jenisnya poli kilap, ukurannya D27, atau teman-teman juga bisa pakai benang apa saja. Kemudian untuk alatnya atau crochet hooknya, di sini saya pakai tulip gold. Saya pakai yang ukuran 4*0 atau 2,5 mili, atau teman-teman sesuaikan dengan benang masing-masing. Kemudian siapkan resleting atau zipper, minimal untuk panjangnya minimal 12,5 cm, atau ini saya pakai 15 cm tapi masih kepanjangan, tapi ini nggak apa-apa. Kemudian alat penanda, gunting, korek api kalau teman-teman pakai benang poli atau nilon. Kemudian jarum untuk menjahit zipper atau untuk merapikan benang, dan benang jahit untuk memasang zippernya. Nah sekarang untuk dompetnya ini saya akan bikin untuk lebarnya kurang lebihnya 10 cm. Kemudian untuk zippernya teman-teman bisa pakai minimal 12,5 cm. Nah ini saya punya 15 cm, tapi ini masih agak kepanjangan, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita akan bikin untuk rantainya dulu. Kita awali dengan simpul. Dan untuk dompetnya ini, di sini kita tidak menggunakan kelipatan. Jadi kita langsung bikin untuk rantainya. Saya akan bikin sejumlah 25 rantai. Nah, saya bikin 25 rantai. Kemudian rantai ini kita ukur dulu di bagian zippernya. Nah, kita ukur jangan sampai melebihi batas resleting. Nah, kalau di sini teman-teman ingin bikin lebih besar, teman-teman bisa tambahkan jumlah rantainya sesuaikan dengan bagian zippernya. Jadi, jangan sampai melebihi batas zipper. Nah setelah 25 rantai, sekarang saya akan bikin satu rantai tambahan. Kemudian kita akan bikin single crochet mulai dari rantai yang ke-25. Kita bikin single crochetnya di setiap lubang rantai. Nanti jumlahnya ada 25 single crochet. Dan untuk single crochetnya saya akan bikin di bagian belakang stitch. Saya kait dari atas ke bawah, seperti ini. Nah, kita ambil benang yang menonjol. Jadi kalau ini tampak depan, kita miringkan dikit. Kita ambil benang yang menonjol seperti ini. Kita kait dari atas ke bawah. Nah, kalau biasanya kita bikin single crochetnya, kita kait seperti ini. Nah, kita kait seperti ini. Sekarang saya akan kait dari atas ke bawah. Nah nanti untuk single crochetnya, hasil single crochetnya teman-teman bisa lihat kalau sudah beberapa baris. Sekarang kita kerjakan dulu 25 single crochet sampai nanti di bagian lubang rantai yang paling ujung. Nah ini single crochet yang ke-25 di bagian ujung. Selanjutnya setelah ini kita akan bikin lagi 25 single crochet. Kita akan mengerjakan memutar. Kita mulai hitungan pertama, mulai dari rantai yang paling ujung atau lubang paling ujung. Nah kita langsung bikin single crochet 1 di bagian ujung. Selanjutnya ke lubang berikutnya. Nah di sisi satunya kita akan bikin lagi 25 single crochet sampai nanti di bagian ujung lagi. Nah ini untuk single crochet yang ke-25 kita bikin di lubang ujung lagi.
Nah sekarang setelah ini kita akan bikin single crochet memutar di setiap lubang. Kita akan bikin sebanyak 25 putaran. Dan untuk yang ini kita hitung sebagai putaran pertama. Selanjutnya untuk putaran kedua kita akan langsung bikin di single crochet yang pertama. Jadi di sini tidak ditutup dengan slip stitch. Kita akan langsung bikin di single crochet yang pertama. Jadi kita langsung mulai bikin single crochet untuk putaran berikutnya. Nah, jadi tidak ditutup ya, kita akan langsung bikin single crochetnya. Dan untuk single crochet pertama, jangan lupa ditandai. Nah, sekarang kita bikin dulu single crochet memutar di setiap lubang. Nanti jumlahnya ada 50 single crochet. Kita bikin sebanyak 25 putaran. Nah, karena di sini kita menggunakan single crochetnya, kita mengait dari atas ke bawah. Nanti hasilnya single crochetnya akan seperti ini. Jadi motifnya lebih rapat. Kemudian ini benangnya seperti menyilang. Seperti ini, jadi seperti motif kotak-kotak. Selanjutnya kita selesai, kita akan tutup putarannya. Nah, sekarang sudah selesai, kita akan ukur. Untuk lebarnya di sini sekitar 11 cm dan tingginya juga 11 cm. Nah, sekarang kita akan pasang bagian zippernya. Kita ambil dulu batas untuk kiri kanannya. Nah, kalau sudah menemukan batas kiri kanannya, sekarang kita lipat. Kita satukan titik tengahnya. Kemudian kita luruskan. Nah, sekarang untuk batasnya ini kita akan ambil kiri kanan lagi untuk bagian resletingnya. Nah, selanjutnya kita akan memasang bagian resletingnya. Nah, sebelum kita pasang zippernya di bagian dompetnya, sekarang kita akan ukur dulu. Karena tadi dompetnya lebarnya sekitar 11 cm, untuk zippernya kita akan tandai, kita ambil 11 cm. Nah, kita tandai. Sekarang di bagian batas kepala zippernya, titik yang kita tandai ini kita lipat. Kemudian kita tahan dengan beberapa jahitan. Dan untuk sisi satunya juga sama, kita lipat di bagian titik yang kita tandai. Nah, kita lipat seperti ini. Kemudian kita tahan dengan beberapa jahitan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya, untuk bagian ujung satunya kita akan lakukan sama. Kita ambil di titik yang kita tandai, kemudian kita lipat. Lalu kita tahan dengan beberapa jahitan.
Dan untuk sisi satunya ini juga sama, kita lipat di bagian titik yang kita tandai. Kita lipat turun. Kemudian kita tahan dengan beberapa jahitan. Nah, seperti ini ya. Jadi cara ini akan mempermudah saat kita memasang bagian zippernya. Nah, sekarang kita akan pasang di bagian dompetnya. Kita ambil di kepala zippernya. Kita letakkan di satu sisi yang kita tandai. Untuk ujung satunya juga sama ya. Kita taruh di bagian batas, kita tahan, jangan lupa untuk bagian sampingnya sama, kita tahan dulu, jadi kita luruskan. Nah, setelah ini baru kita akan jahit keliling. Nah, sekarang kita akan mulai menjahit. Saya akan mulai di bagian kepala zippernya. Sekarang untuk benangnya akan saya kunci dulu. Nah, selanjutnya untuk menjahitnya, kita akan mulai menjahit di bagian bawah stitch. Dan untuk resletingnya atau zippernya, usahakan bagian zippernya ini ada di atas batas benang. Sekarang kita mulai menjahit. Kita mulai dari batas samping kepala zippernya. Kita beri beberapa jahitan supaya lebih kuat. Nah, selanjutnya kita akan menjahit per lubang stitch. Jadi usahakan kita masuk ke bagian lubang stitch. Nah, untuk bagian sisi satunya atau bagian ujung satunya, kita beri dulu beberapa jahitan untuk mengunci supaya lebih kuat. Kemudian untuk sisi resleting satunya, ini sama bagian bawahnya atau ujung satunya, kita satukan dengan bagian ujung lainnya. Nah, kita tahan dulu. Untuk bagian sampingnya, kita luruskan, kemudian kita tahan dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan menjahit. Untuk bagian ujungnya kita beri beberapa jahitan dulu supaya lebih kuat bagian ujungnya. Setelah itu baru kita lanjutkan menjahit sampai ke ujung satunya. Nah, sekarang ini saya sudah sampai di bagian kepala zipper. Kita jahit sampai di bagian sisi bagian kepala zippernya.
Nah, jadi setelah kita sampai di bagian terdekat dengan kepala zipper, kita beri beberapa jahitan untuk mengunci supaya lebih kuat bagian ujungnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa kunci benangnya, lalu kita potong. Nah, sekarang kita sudah selesai memasang resletingnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Dan untuk sisa zippernya atau sisa resleting, kalau kepanjangan ini bisa kita potong. Kemudian kita rapikan. Sekarang kita akan membuat bagian talinya. Kita akan bikin beberapa rantai. Ini bebas ya untuk panjangnya. Dan di sini saya bikin 45 rantai. Kemudian kita akan bikin single crochet di setiap lubang rantai. Saya bikin di bagian belakang stitch untuk single crochetnya. Jadi sama seperti saat kita bikin dompetnya di awal. Nah, sekarang setelah kita bikin single crochet, kita akan satukan bagian ujungnya. Kita lipat, jangan sampai salah untuk bagian luar dan bagian dalamnya. Kemudian di sini di bagian ujungnya akan saya beri beberapa single crochet untuk mengunci. Selanjutnya kalau sudah, kita akan jahit ke bagian dompetnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Sekarang saya akan kasih gantungan untuk kepala zippernya. Dan untuk gantungan ini untuk tutorialnya akan saya bagikan di video saya berikutnya. Nah, untuk gantungan es krim ini juga bisa kita pakai untuk bros atau untuk tempelan seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya.